Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah 3 orang polwan yang hamil secara misterius. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota besar yang sibuk, Laras, Mira, dan Dinda adalah 3 wanita polisi yang dikenal karena keberanian dan dedikasi mereka. Ketiganya bekerja di kepolisian yang sama, masing-masing dengan kepribadian yang unik. Laras adalah pemimpin tim, seorang wanita yang tegas dan cerdas. Dia selalu bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus besar dan rumit. Mira, yang lebih ramah dan penyayang, sering menjadi penengah di antara anggota tim yang berbeda karakter. Sementara Dinda, meskipun lebih muda, memiliki semangat tinggi dan ambisi besar untuk membuktikan kemampuannya, meski kadang terburu-buru dalam bertindak. Suatu pagi yang cerah, ketiganya dipanggil oleh atasan mereka untuk rapat mendadak. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Dalam rapat tersebut, atasan mereka memberikan perintah yang mengejutkan. Kalian bertiga akan dikirim untuk tugas penting di pulau terpencil. Ada masalah yang harus segera diselesaikan di sana, kata atasan mereka dengan nada serius. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tugas ini, hanya bahwa mereka harus berangkat secepatnya. Meskipun merasa ragu dan bingung, ketiganya tidak punya pilihan selain menerima tugas tersebut. Pulau yang dimaksud adalah tempat terpencil yang tidak banyak dikenal orang. Tanpa banyak informasi, mereka hanya diberi perlengkapan dan diberangkatkan menuju pelabuhan. Laras, yang selalu tegas, berusaha untuk menenangkan Mira dan Dinda. Kami bisa melewati ini, katanya, mencoba meyakinkan diri dan rekan-rekannya. Mereka naik ke kapal kayu kecil yang sudah menunggu, berharap dapat menyelesaikan tugas ini tanpa kendala. Namun, mereka tak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Cuaca yang tadinya cerah perlahan berubah mendung saat ketiganya menaiki kapal kayu kecil yang akan membawa mereka ke pulau terpencil. Meskipun tampak seperti perjalanan yang sederhana, suasana hati mereka sedikit cemas. Kapal yang mereka tumpangi tidak sebesar kapal penumpang biasa, dan ombak yang mulai tinggi membuat mereka merasakan ketidaknyamanan. Laras yang selalu tenang berusaha untuk menenangkan rekan-rekannya. Meski dalam hatinya sendiri, ia merasa sedikit khawatir. Seiring perjalanan, ombak di laut semakin besar. Kapal itu terombang-ambing. Kadang terasa seperti melayang di udara, kadang tenggelam ke dalam lembah gelombang yang menakutkan. Mira, yang biasanya tenang, tampak mulai panik. Dinda yang lebih muda, dengan semangat dan ambisinya, berusaha untuk tetap fokus, meskipun ia merasa ketakutan. Kita harus tetap tenang. Ini hanya sementara, ujar Laras, mencoba memberi semangat. Namun, alam memiliki rencana lain. Tiba-tiba, sebuah gelombang besar menghantam kapal mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Ketiganya tidak sempat bersiap, dan hanya bisa berpegangan erat pada bagian kapal yang masih tersisa. Dalam sekejap, kapal itu terbelah dan mereka terlempar ke laut yang gelap dan penuh bahaya. Ombak besar menyeret mereka ke berbagai arah. Tubuh mereka ditarik oleh kekuatan air yang tak terkendali. Laras mencoba untuk tetap tenang, tapi tubuhnya sudah mulai lelah. Mira dan Dinda, dalam kondisi yang sama, berjuang melawan air yang semakin deras. Semua yang ada di sekitar mereka terasa asing, hanya ombak dan angin yang menderu. Mereka kehilangan orientasi, dan dalam kekacauan itu, ketiganya akhirnya kehilangan kesadaran. Laut yang ganas itu seakan menelan mereka tanpa jejak, meninggalkan hanya keheningan di atas permukaan air. Beberapa waktu kemudian, Laras membuka matanya perlahan. Ia merasa sangat lelah. Tubuhnya penuh luka lecet. Di sekelilingnya hanya ada pasir dan suara ombak yang jauh. Mira dan Dinda juga mulai tersadar. Namun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi atau bagaimana mereka bisa sampai di tempat itu. Yang mereka tahu, mereka selamat dari ancaman laut yang ganas, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa hari terdampar di pulau terpencil, ketiganya mulai pulih dari luka-luka yang diderita akibat kecelakaan kapal.
Tubuh mereka masih terasa lelah. Namun mereka tidak memiliki pilihan selain beradaptasi dengan keadaan baru ini. Mereka terbaring di dalam rumah kayu kecil milik seorang pemuda bernama Reza yang menemukan mereka setelah terdampar. Reza adalah seorang pemulung yang tinggal di sekitar pantai, hidup sederhana dan jauh dari peradaban. Tetapi ia memiliki hati yang besar. Dengan penuh perhatian, ia merawat mereka, memberi makanan, dan membantu mereka untuk bisa bangkit kembali. Namun, meskipun tubuh mereka mulai pulih, ada sesuatu yang tidak beres. Ketiganya mulai merasakan mual dan pusing yang tak dapat dijelaskan. Mira yang lebih sensitif terhadap perubahan tubuhnya mulai merasa aneh. Namun ia tidak mengungkapkan apa-apa pada yang lainnya. Setelah beberapa hari merasa gejala yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan tes kehamilan sederhana yang mereka temukan di salah satu tas mereka yang tidak rusak akibat kecelakaan. Hasil tes itu mengejutkan mereka semua. Ketiganya hamil. Mereka terkejut dan bingung. Bagaimana bisa mereka bertiga hamil setelah terdampar di pulau ini? Mereka tidak mengingat adanya kejadian yang bisa menjelaskan fenomena ini. Terlebih, selama mereka terdampar, mereka tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Hanya satu sama lain dan Reza yang merawat mereka. Dinda, yang lebih muda dan cenderung cepat mengambil kesimpulan, tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini tidak mungkin, gumamnya, berusaha mencari penjelasan logis. Sementara itu, Laras dan Mira lebih berhati-hati, mencoba untuk menganalisis kejadian ini dengan tenang. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, namun mereka belum tahu apa. Meskipun bingung dan terkejut, mereka berusaha untuk menerima kenyataan bahwa mereka kini harus menghadapi kehidupan baru di pulau terpencil ini. Mereka mulai belajar untuk bertahan hidup, menanam sayuran, memancing, dan menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupan yang mereka kenal di kota. Reza, meskipun hidup dalam kesederhanaan, terus memberikan mereka dukungan dan menjadi teman yang baik, membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana atau mengapa mereka hamil, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di pulau ini dan berusaha membangun hidup baru, jauh dari kehidupan mereka sebelumnya. Minggu-minggu berlalu, dan ketiganya mulai merasa nyaman dengan kehidupan sederhana di pulau terpencil ini. Mereka mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, berkebun, memancing, dan hidup dengan cara yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Reza, yang awalnya mereka anggap sebagai sosok yang hanya membantu tanpa pamrih, ternyata menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka di pulau. Ia selalu hadir ketika mereka membutuhkan bantuan, memberikan pengetahuan tentang alam sekitar, dan bahkan mengajari mereka cara bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Meskipun hidup di pulau itu jauh dari yang mereka bayangkan, ada kedamaian yang mereka rasakan dalam kesederhanaan. Namun, ketenangan itu terganggu ketika Reza tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Selama beberapa hari, ketiganya merasa khawatir dan bingung. Mereka mencari ke segala penjuru pulau, memanggil-manggil namanya, namun tidak ada jawaban. Kepergian Reza yang tiba-tiba menambah rasa cemas yang sudah menghinggapi mereka sejak pertama kali menyadari kehamilan mereka yang misterius. Kemana dia pergi? Kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Tanya Dinda, matanya penuh tanda tanya. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari, Reza kembali. Ia muncul dengan wajah lelah, membawa persediaan makanan dan beberapa barang yang tampaknya dibutuhkan untuk bertahan hidup lebih lama. Aku pergi ke desa terdekat untuk mencari bantuan, ujarnya, mencoba menjelaskan kepergiannya. Namun, Laras merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Reza kembali, ada yang berbeda dalam dirinya. Ia terlihat lebih gelisah dan tidak seperti biasanya. Ada rahasia yang coba disembunyikan. Laras, dengan instingnya yang tajam, mulai merasa curiga terhadap sikap Reza. Ada sesuatu yang ia tidak ceritakan. Suatu malam, saat Laras sedang berjalan di luar rumah kayu kecil tempat mereka tinggal, ia mendengar percakapan yang tidak sengaja terdengar dari dekat. Reza sedang berbicara dengan seseorang di kejauhan. Mereka tidak boleh tahu kebenaran tentang pulau ini, bisik Reza, suaranya terdengar penuh ketegangan. Laras terkejut dan merasa cemas. Apa yang dimaksud Reza dengan kebenaran tentang pulau ini? Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kedamaian pulau yang selama ini mereka rasakan. Pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran Laras.
Apakah kehamilan mereka ada kaitannya dengan rahasia yang disembunyikan Reza tentang pulau ini? Apakah ada bahaya yang lebih besar yang mengancam mereka semua? Kini, mereka tidak hanya harus menghadapi ketidakpastian tentang kehamilan mereka, tetapi juga misteri yang semakin dalam tentang pulau yang mereka tinggali. Laras merasa semakin terombang-ambing antara rasa curiga dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Percakapan yang ia dengar malam itu dari Reza, semakin membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang disembunyikan oleh pemuda itu. Laras pun memutuskan untuk berbicara dengan Mira dan Dinda tentang kekhawatirannya. Mereka bertiga duduk di sekitar api unggun, wajah mereka serius, terbenam dalam pemikiran masing-masing. Reza tahu sesuatu yang lebih besar tentang pulau ini, ujar Laras dengan suara yang penuh ketegangan. Mira dan Dinda hanya saling pandang, merasa ragu namun tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang mulai tumbuh di hati mereka. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Ada yang tidak beres dengan pulau ini. Aku bisa merasakannya, tambah Laras, tekadnya semakin bulat. Ketiganya pun mulai menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang pulau dan mencoba menggali informasi lebih banyak dari Reza. Meskipun mereka tahu itu bukan tugas yang mudah. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun dengan Reza pun mulai goyah. Namun mereka sadar, mereka tidak punya pilihan lain selain mencari kebenaran demi keselamatan mereka. Keesokan harinya, saat Reza sedang pergi memancing, mereka memutuskan untuk menjelajahi pulau tanpa memberitahunya. Mereka berjalan menyusuri pesisir, mencari tanda-tanda yang bisa memberi petunjuk. Tanpa sepengetahuan Reza, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Gua itu terlihat kuno, seolah-olah telah ada selama ratusan tahun. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa artefak yang mencurigakan, tulisan-tulisan kuno di dinding gua yang tidak mereka pahami, serta gambar-gambar aneh yang menggambarkan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Mira menggenggam lengan Laras dengan erat. "Apa ini semua berarti?" tanyanya, suaranya bergetar. Laras menatap gambar-gambar itu dengan cemas. Ia tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tapi satu hal yang pasti, pulau ini menyimpan rahasia besar yang harus mereka ungkap. Mereka kembali ke rumah kayu. Tetapi ketiganya merasa bahwa mereka tidak bisa lagi mempercayai Reza sepenuhnya. Mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah mereka, dan mulai menyusun strategi untuk mengungkap kebenaran tentang pulau yang mulai mereka rasa semakin menakutkan. Namun, pertanyaan besar masih ada. Apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Dan apa kaitannya dengan kehamilan mereka yang misterius? Setelah menemukan gua yang penuh dengan artefak kuno dan gambar-gambar misterius, Laras, Mira, dan Dinda merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Kehamilan mereka yang tak terduga dan misterius semakin menjadi pertanyaan besar. Apa hubungannya dengan pulau ini? Apa yang sebenarnya terjadi selama mereka tidak sadar setelah terlempar ke laut? Mereka semakin terperangkap dalam lingkaran misteri yang sulit dipahami. Ketiganya semakin tidak yakin apakah mereka bisa mempercayai Reza lagi. Meski ia telah banyak membantu mereka, kecemasannya semakin besar setelah mendengar percakapan rahasia yang ia lakukan. Laras merasa semakin jauh dari pemuda itu, sementara Mira dan Dinda juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan dan menemukan jalan keluar. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka terikat pada pulau ini, dan mungkin takkan pernah bisa kembali ke dunia luar dengan mudah. Suatu malam, Laras memutuskan untuk bertanya langsung kepada Reza. Ia tak lagi bisa menunggu jawaban yang samar-samar. "Reza, apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Apa hubungan kita dengan semua ini?" tanya Laras dengan nada tegas, berusaha menatap pemuda itu dengan mata penuh harapan agar ia jujur. Reza terdiam sejenak, wajahnya memucat. Ia tahu bahwa saat ini tak ada jalan lain selain mengungkapkan kebenaran. "Ada sesuatu yang sangat kuat di pulau ini," kata Reza perlahan, matanya menghindar dari tatapan Laras. "Pulau ini bukan sekadar tempat terpencil. Ada kekuatan yang mengalir di sini. Aku tidak tahu siapa yang mengirim kalian ke sini, tapi aku merasa kalian semua terpilih untuk sesuatu yang lebih besar. Kehamilan kalian bukan kebetulan." Laras, Mira, dan Dinda terkejut dengan pengakuan Reza. "Kekuatan apa yang kamu maksud?" tanya Dinda, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Reza menarik napas dalam-dalam. "Pulau ini, orang-orang yang pernah tinggal di sini, mereka mempercayai sebuah mitos kuno.
Mereka yang terpilih akan memiliki kekuatan luar biasa. Tapi itu datang dengan harga yang sangat besar. Kehamilan kalian, itu adalah bagian dari takdir yang telah ditulis sejak lama. Mereka terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Misteri yang semakin dalam dan menakutkan ini, membuat mereka terperangkap dalam keputusan yang sulit. Apakah mereka harus mencari cara untuk melarikan diri dari pulau ini dan mengungkap kebenaran lebih lanjut? Atau menerima takdir mereka di tempat yang semakin terasa seperti rumah? Setelah lama terdiam, Laras berkata dengan mantap, "Kita tidak bisa terus lari. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi ini bersama." Mereka pun sepakat untuk tetap tinggal di pulau itu, menyelidiki lebih jauh tentang rahasia yang mengelilingi mereka dan kekuatan yang ada di sana. Namun, mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak akan pernah sama. Di tengah kehidupan yang penuh misteri ini, mereka harus belajar menemukan arti sejati dari kebahagiaan dan persahabatan, sambil menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan.